SUGBK memerah. Aksi fans timnas viral se-ASEAN. Puluhan ribu supporter Garuda bergerak menuju ke stadion. Pelatih timnas Malaysia U23 dibuat keringat dingin melihat SUGBK malam ini bak menggelar laga final timnas senior. Satu kaki skuad Garuda Muda berada di semifinal Piala AFF U23. Taktik dan pertarungan gila Gerard Vandenberg tuai pujian. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Sementara itu, jelang laga malam ini Indonesia U23 kembali menorehkan kemenangan di ajang Piala Malaysia U23 2025. Satu gol kegawangan besar yang akan dihadapi Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Asuhan Gerard Vandenberg mengantarkan Garuda Muda meraih 3 poin atas Brunei menjadi peluang Malaysia lolos ke semifinal tercipta dari kesalahan lawan. 3 poin pertama di grup pada keberanian pelatih Gerard Vandenberg. Nafuzi menilai menghadapi timnas U23 Indonesia di SUGBK menjadi bukti bahwa menjadi ujian mental yang sangat berat mengambil risiko demi eksperimen. Tantangan dari keputusan tersebut Harimau Malaya adalah pemain kedua skuad Garuda Muda. Dia tidak sekedar memburu kemenangan Indonesia, tetapi juga menyusun fondasi tim malam ini akan dipenuhi oleh puluhan ribu supporter Garuda. Laga kontra Filipina menjadi panggung uji coba bagi wajah baru di susunan pemain utama sepak bola kelompok umum. Karel dipercaya menggantikan Ferrari akan menyebabkan sekaligus supporter yang ada di Indonesia. Rudianto. SUGBK juga tadi prediksi bakal memerah yang diisi Alvarez supporter timnas akan menggema malam ini. Masuknya Hoki Caraka. Kami tahu bahwa pertandingan ini akan sangat sulit buat tim Malaysia. Menunjukkan keberanian Vandenberg mencoba kemudian baru dalam tuan rumah. Gol tunggal Indonesia memang lahir dari lemparan ke dalam Robbie Darwi. Indonesia adalah calon juara. Disundul ke gawang sendiri oleh Jaimir Ruswelo. Indonesia begitu luar biasa tidak menyurutkan makna dari kemenangan Garuda Muda. Para pemain saya sepak bola nasional Gus Nul yakin dari segi mental dan juga fisik gol sah saja. Yang penting mereka bermain dengan penuh keyakinan. Yang lebih penting adalah penilaian terhadap permainan mendukung Indonesia keseluruhan. Kata Gus Nul menilai permainan timnas Indonesia U23 memang tampak berbeda dibandingkan laga kontra Brunei Darussalam. Kali ini pola permainan lebih sabar dan juga menekankan penguasaan bola. Perubahan pendekatan ini bukan tanpa alasan. Vandenberg sengaja merancang ritme yang berbeda untuk melihat respon dan juga adaptasi pemain terhadap situasi pertandingan yang lebih menantang. Keputusan Vandenberg memainkan komposisi berbeda bukan tanpa resiko. Namun di balik keberanian tersebut, terselip rencana jangka menengah yang sudah mulai terlihat arahnya. Dengan semakin banyak pemain yang diberikan menit bermain, Gerard Vandenberg diyakini akan memiliki gambaran utuh untuk membentuk tim yang ideal. Tujuannya jelas, yakni tampil kompetitif di level yang lebih tinggi. Dalam konferensi pers setelah sukses mengalahkan Brunei Darussalam dalam fase grup Piala AFF U23 2025, pelatih timnas Malaysia memuji setinggi langit timnas Indonesia U23. Ucapan itu disampaikan saat ditanyakan perbandingan antara anak asuhannya dengan timnas Indonesia yang saat itu timnas Indonesia U23 belum bermain menghadapi Filipina. Malaysia sendiri baru saja sukses membekap Brunei Darussalam dengan skor 7-1 sehingga meraup 3 poin. Ucapan pelatih Malaysia itu boleh jadi benar, apalagi jika diucapkan setelah laga Indonesia kontra Filipina yang dimenangkan dengan skor tipis 1-0. Malaysia sendiri kalah secara mengejutkan dari Filipina yang semula bukan dianggap sebagai ancaman serius. Dalam laga tersebut Malaysia kalah secara memalukan. Penguasaan bola yang mencapai 70% tidak sebanding dengan hasil yang diraih. Mereka kalah secara mengejutkan dengan skor 0-2. Hasil yang jelas di luar prediksi siapapun, termasuk kubu Malaysia sendiri. Malaysia baru akan bertemu Indonesia pada pertandingan terakhir fase grup pada hari Senin, 21 Juli 2025. Target kemenangan pun pasti diusung Harimau Malaya Muda ini. Apalagi mereka telah kehilangan 3 poin saat menghadapi timnas Filipina. Bahkan hanya kemenangan atas Indonesia yang dapat membawa mereka lolos ke babak semifinal. Saat ajang Piala AFF U23 2025 belum digelar, Malaysia pun berkoar-koar akan sukses di ajang tahun ini. Indonesia yang dianggap sebagai satu-satunya pesaing berat di grup A yakin mampu mereka atasi. Namun jika pun meleset, mereka yakin mampu mengambil 6 poin dari Filipina dan juga Brunei Darussalam. Sebuah keyakinan yang sebenarnya masuk akal, apalagi saat uji coba mereka mampu mengalahkan tim seniornya. Namun saat Filipina secara mengejutkan membekapnya, mereka mau tidak mau harus mengambil plan B dengan harus mengalahkan Indonesia jika tetap ingin lolos ke babak semifinal. Perbandingan dengan kita agak jauh berbeda. Kebanyakan pemain Indonesia adalah pemain Liga 1 yang begitu matang, berpengalaman, dan juga elit. Kami memang perlu kemenangan setelah kalah melawan Filipina. Para pemain melakukan tugasnya dengan baik. Terpenting untuk game ini, tidak ada pemain yang cedera, kata Nafuzi Zain.
Bagi Indonesia, laga kontra Malaysia akan menjadi laga yang amat penting. Selain rivalitas menawan antara kedua negara bertetangga ini, Indonesia tetap berambisi meraih clean sheet di fase grup. Bagi Indonesia sendiri, sebenarnya hasil seri sudah cukup untuk mengantar ke kursi semifinal. Tetapi pasti Gareth Vandenberg tidak sudi meraih hasil seri. Kemenangan adalah pilihan paling logis untuk semua itu. Dan untuk meraih hasil tersebut, rasanya apa yang diungkap pelatih Malaysia banyak benarnya. 23 pemain yang diusung Gareth Vandenberg, meski semuanya merumput di BRI Liga 1, kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Banyak pihak menilai skuad timnas Indonesia U23 kali ini terbilang mewah. Selain sebagian jebolan dari U20, para pemain adalah pilar inti di masing-masing klub meski usianya masih muda. Hal ini terlihat di laga kontra Filipina pada Jumat kemarin. Meski beberapa pemain datang dari bangku cadangan, secara kualitas tidak jauh berbeda dengan saat berhadapan dengan timnas Brunei. Kadek Arel dan Kakang Rudianto yang dipasang di lini pertahanan ternyata mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian pula dengan Alvarez Buffon, Frankie Misa, Victor Detan, dan juga kawan-kawan. Para pemain mampu bermain dengan sabar dan juga rapi, sehingga membuat frustasi para pemain Filipina. Mereka terbukti mampu menerjemahkan apa yang diminta pelatih dalam melakukan strategi permainan. Modal inilah yang diyakini akan menyulitkan Malaysia di pertemuan Senin nanti. Para pemainnya sengaja disimpan saat menghadapi Filipina. Bisa jadi akan jadi pilar utama untuk mengacak-acak Malaysia nantinya. Sementara itu, jelang laga malam ini kontra Indonesia U23, pelatih timnas U23 Malaysia, Nafuzi Zain, mengakui tantangan besar yang akan dihadapi timnya ketika bertemu skuad asuhan Gareth Vandenberg tersebut. Kemenangan telak atas Brunei menjadi peluang Malaysia lolos ke semifinal setelah mengoleksi 3 poin pertama di grup A. Meskipun begitu, Nafuzi menilai menghadapi timnas U23 Indonesia di SUGBK akan menjadi ujian mental yang sangat berat. Ya, tantangan yang dimaksud sang pelatih Harimau Malaya adalah pemain ke-12 skuad Garuda Muda, yakni supporter Indonesia. Laga malam ini akan dipenuhi oleh puluhan ribu supporter Garuda yang sudah sangat menantikan laga rival ini. Walaupun ini pertandingan sepak bola kelompok umur, namun tetap saja akan menyedot perhatian besar supporter yang ada di Indonesia. SUGBK Jakarta diprediksi bakal memerah, dan teriakan supporter timnas akan menggema malam ini. Kami tahu bahwa pertandingan ini akan sangat sulit buat tim Malaysia, terutama kita tampil di hadapan pendukung tuan rumah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Indonesia adalah calon juara. Saya sendiri tahu bahwa supporter Indonesia begitu luar biasa dengan fanatisme fans mereka. Para pemain saya harus bersiap dari segi mental dan juga fisik. Yang penting mereka harus bermain dengan penuh keyakinan, meski ada ribuan supporter mendukung Indonesia, kata Nafuzi Zain. Striker PSS Sleman dan timnas Indonesia U23 Hoki Caraka optimistis dapat lolos ke semifinal kejuaraan AFF U23 Championship setelah baru saja mengalahkan Filipina 1-0. Kendati demikian, Hoki mengaku puas dengan kemenangan ini. Menurutnya, berapapun skornya, kemenangan tetaplah kemenangan. Pada laga selanjutnya Indonesia akan bertemu rivalnya yakni Malaysia. Hoki berharap mendapatkan kesempatan lagi untuk bermain pada laga nanti setelah pada laga pertama ia hanya duduk di bangku cadangan. Kemenangan ini membuat Garuda Muda dan kawan-kawan memuncaki klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin hasil dari 2 kemenangan dari 2 pertandingan. Indonesia mencetak 9 gol dari 2 laga dan belum pernah kebobolan sama sekali. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.